Baiklah, ini saya pribadi adalah salah satu korban YouTube ya. Ya. Dulu awal mula saya mengenal dunia walet itu daripada YouTube. Ini sebelum saya mempunyai gedung, saya sudah melihat dulu di YouTube itu tentang bagaimana cara menginapkan burung, memanggil burung dan segala macam desainnya. Yang saya ikuti adalah channel YouTube waktu itu Andi Supar, Sinar 77. Nah, waktu itu dia subscribe-nya masih sekitar 30-an subscriber, 30.000 subscriber. Alhamdulillah sekarang nampaknya sudah mencari ratusan lebih. Awal mulanya saya tidak tidak tahu apa itu walet, bagaimana gambaran walet. Saya belum sama sekali tidak tahu gedung ataupun cara mengundang walet, saya tidak tahu. Jadi bahkan pikiran saya pun untuk membangun sebuah RBW itu nggak ada gitu. Jadi saya scroll di YouTube, ternyata ada walet. Kemudian sudah saya mengikuti setahun lebih itu channel YouTube tersebut, channel YouTube Andi Supar. Akhirnya sudah setahun nih saya pelajari dari mulai settingan volume, ampli yang digunakan apa, panjang kabel apa, serabut, sekat, lebar LMB, desain gedung, suhu, sudah semua saya lakukan, sudah saya ikuti, dan saya di situ tumbuh yakin bahwasanya saya membangun sebuah RBW itu jangka dalam 3 bulan saya pastikan berisi ya. Walaupun di tempat saya itu udah ratusan gedung, bahkan mungkin ada ribuan gedung walet, tapi saya tetap optimis. Kemudian singkat cerita, saya membangunlah sebuah gedung ya, membangun sebuah gedung berukuran ya 4 kali 12. Itu saya melanjutkan rumah tinggal saya, jadi tinggal nambah 2 tingkat lagi, begitulah. Singkat ceritanya, begitu saya sudah membangun, kemudian saya belikan ampli pun itu ASM Garuda sudah. Ikuti semua panduan daripada Andi Supar. Kemudian saya mendownload suara-suara yang di-share, saya pakailah suara tersebut. Kemudian setelah saya hidupkan, sudah selesai semua, sirip, sekat, segala macam, posisi Twitter saya sudah tahu. Formasi yang saya pakai 3-2-3. Jadi sampai sekarang saya pakai itu. Kemudian saya berharap 3 bulan kemudian itu minimal paling tidak 5 sarang. Kalau di kondisi tempat tinggal saya itu udah bagus, 3 bulan itu sudah luar biasa lah, sudah berhasil. Ternyata bahwasanya setelah 3 bulan itu hanya titik kotoran walet saja. Itu pun sedikit. Saya pastikan burung itu tidak menginap, karena setiap saya pantau sore hari itu burung tidak ada yang pulang kandang setelah maghrib, itu nggak ada. Jadi saya mulai galau di situ. Saya bingung apa yang saya lakukan. Settingan segala macam, perasaan saya sudah benar. Tata ruang, suhu, kelembapan, dan pokoknya udah benar. Tapi kenapa kok masih nggak ada? Jangankan menginap, jangankan sarang, menginap saja tidak gitu. Tapi memang saya hobi berpikir dan hobi mencari. Saya yakin Andi Supar itu tidak akan menjerumuskan orang, apalagi menyebar kebohongan, tidak. Saya yakin bukan hoax. Saya pastikan. Kenapa Pak Andi Supar bahkan yang potensi sampai 400 ekor. Itu saya yakin, tapi saya yakin di hati saya ini pasti masih ada yang salah. Kemudian setelah saya koreksi kesalahan saya, kemudian saya pertimbangkan lagi di sini, di situ, saya lihat Twitternya, saya setting ulang, volume saya rubah. Kemudian yang saya lakukan itu yang pertama kali adalah daripada
saya lapisi luar gedung dulu, karena saya yakin di situ ada suhu yang kurang pas lah intinya. Setelah saya lakukan itu, saya tunggu, tidak ada perubahan. Beberapa bulan kemudian tidak ada perubahan. Saya ganti suara lagi. Suaranya Pak Andi Supar lagi, waktu itu inapnya saya ganti pijik revisi. Tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian saya ganti lagi, kemudian daripada suara inap lagi ke semula lagi. Sampai saya gonta-ganti suara ataupun saya bongkar-bongkar tata ruang tersebut, itu sekitar umur 9 bulan. Zong. 9 bulan itu terjadi pada tanggal sekitar bulan 11 kemarin lah, 11 tahun 2021 itu bukan, bulan 5 on tambah 12 17 berarti 5, sekitar bulan 4 yang lalu. Nah, zong, bulan 4 yang lalu zong. Saya berpikir, tapi saya tetap yakin bahwasanya strategi cara menginapkan walet, settingan volume itu Pak Andi Supar memang benar gitu. Suara yang di-share memang saya yakin itu berkualitas. Tapi tetap saya yakin walaupun saya kenyataannya tidak ada gitu. Kemudian intinya pada 4 bulan yang lalu saya rehab yang terakhir. Saya paskan volume inap, saya paskan volume, ternyata masih ada yang kurang kalau menurut saya, karena saya tahu sekarang tekniknya gimana. Itu pada saat sekitar 4 bulan yang lalu, suara saya pakai suara Pak Andi Supar yang pertama dan suara inap juga, itu pada saat itu 4 bulan yang lalu. Kemudian saya benahi lagi, yang menurut saya cahaya itu udah benar, ternyata masih salah. Kemudian suhu yang ternyata saya anggap benar itu pun masih kurang bagus. Setelah saya analisa kembali, belajar kembali, kemudian saya pantau, saya tidak bosan memantau burung. Jadi alhamdulillah sekarang udah menginapkan udah puluhan burung. Sampai sekarang bahkan udah, waktu saya melihat 2 bulan umur setelah saya rehab, 2 bulan saya rehab nih, alhamdulillah langsung terjadi ada 5 sarang. Itu saya pastikan bukan burung yang pernah dulu menginap, tidak, karena tidak ada kotoran sama sekali. Nah, ini khusus bagi petani walet yang gagal, mungkin ada pengalaman yang persis seperti saya. Jangan bosan-bosan merehab gedung Anda. Karena kenapa? Kalau Anda hanya berdiam diri dan tidak membenahi apa sih sebenarnya menjadi kesalahan di gedung Anda yang menurut Anda semuanya sudah benar, Anda selamanya tidak akan tahu sebenarnya yang dalam pikiran Anda sudah benar, itu sebenarnya masih ada yang salah. Jadi kegalauan saya ini sebenarnya intinya bukan daripada channel YouTube Andi Supar, tetapi memang kemampuan saya ataupun teknik saya yang tidak bisa menyamai daripada Pak Andi Supar. Setelah saya tahu, oh rupanya begini, ternyata mudah, sangat-sangat mudah bagi yang sudah tahu. Jadi semua channel Pak Andi Supar itu memang benar. Setelah saya pahami, setelah saya telaah, semua channel YouTube Pak Andi Supar tidak pernah yang tidak saya tonton. Saya tonton itu sudah selama 2 tahun lebih saya tonton. Kalau dari dulu sebelum saya membangun RBW. Jadi intinya begini, untuk para gedung yang mempunyai masalah yang mungkin sama dengan saya, intinya jangan bosan-bosan untuk merehab gedung Anda sendiri. Kalau Anda tidak punya duit, kalau Anda punya duit, saran saya carilah konsultannya handal. Karena tidak sedikit juga daerah saya itu ada konsultan yang
udah beberapa tahun zone. Dan susahnya jika Anda memanggil konsultan, Anda akan ketergantungan terus kepada konsultan. Seandainya misalkan ampli sambar petir, ini ada suatu kasus teman saya, Anda akan kebingungan settingan di mana, volume di mana, inap gimana, bahkan dari suara pun Anda bingung, dan Anda akan mencari lagi orang tersebut. Jadi untuk yang pernah galau seperti saya, berjuanglah untuk gedung Anda dan cari. Saya pastikan jika settingan Anda benar dalam gedung Anda, saya jamin 3 bulan dari on, saya pastikan pasti itu ada sarang, entah 1, entah 2, entah 3. Tetapi jika dalam 3 bulan, jangankan sarang, kotoran saja belum benar, Anda sampai tunggu 10 tahun tidak akan ada burung. Paling ada burung yang nyasar ke gedung Anda itu ada beberapa kriteria burung yang bisa sampai yang bisa menginap itu hanya mungkin dalam 5 tahun ada 5 sarang, ada 4 sarang, itu ada kriteria burung-burung yang mungkin nyasar lah ini. Tapi ada, nanti mungkin saya akan jelaskan bagaimana mengetahui karakter burung walet itu gimana. Saya pelajari dari suara cuitan, bahkan detil-detil cuitan saya pelajari daripada suara Pak Andi Supar. Nah, cukup sekian, mungkin ini hanya curhatan ya. Tapi yang sekarang membawa alhamdulillah kebahagiaan walaupun awalnya galau. Tapi saya malah ingin membangun lagi karena saya sudah mempunyai dasar ilmunya yang saya gali sendiri dengan di gedung saya, dan atas panduan daripada YouTube. Hanya panduan sebagai YouTube. Ada panduan dari YouTube, bukan panduan dari orang-orang konsultan dan segala macam. Hanya saya melihat itu yang jelas sinar vlog, sinar Andi Supar 77 itu yang pertama itu. Untuk Pak Andi Supar saya terima kasih banyak, karena yang awalnya saya tidak paham tentang walet, tidak ada keinginan membangun walet, sampai akhirnya saya membangun, sampai akhirnya saya galau, dan sampai akhirnya saya berjuang, dan sampai akhirnya saya mengetahui settingan volume, suara, suhu, kelembapan, dan cahaya. Saya sudah mengetahui teknik-teknik tersebut. Terima kasih. Ini hanya edukasi supaya orang yang kalau melihat gedungnya naik 2 bulan tidak ada perkembangan, cobalah untuk mencari apa penyebabnya. Terima kasih. Oh ya, satu lagi, saya nanti akan mencoba men-share bagaimana ilmu yang saya dapat itu bisa diaplikasikan di RBW Anda semua itu dengan mudah. Jadi mulai settingan volume, tata ruang itu nanti saya terangkan yang lebih mendetail, yang lebih mudah dimengerti lagi, lebih gampang. Karena dari acuan daripada YouTube Andi Supar, insya Allah di kepala saya sudah ada rangkuman semua video. Jadi sudah hafal betul saya. Nanti mudah-mudahan kita akan mencoba untuk berbagi ilmu yang saya dapat. Terima kasih.